Halo teman-teman, kenalin nama aku Ayu Najasari, nomor ab- Halo teman-teman, kenalin aku Ayu Najasari dari kelas 11 7 nomor absen 7. Nah, di video kali ini aku bakal bahas buku yang keren banget, yaitu The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Nah, aku baca buku ini tuh dari ebook. Nah, aku dapat ebook ini dari platform media sosial, yaitu TikTok. Nah, buku ini tuh ada sekitar 250 halaman. Terus aku nyelesain buku ini tuh dalam jangka waktu 15 hari. Seperti ini. Nah, aku bacanya di sini. Dan di sini tuh isinya bagus banget. Nah, aku akan menjawab 5 pertanyaan yang diberikan oleh Budiah Retno. Yang pertama, kenapa aku pilih buku ini? Nah, kenapa aku milih buku ini buat aku baca? Karena jujur aku tuh pengen banget ngerti cara manage uang yang baik itu kayak gimana. Kayak yang bener tuh gimana, terus yang bikin aku nggak boros itu gimana caranya. Nah, aku pengen banget ngerti itu, makanya aku milih buku ini buat aku baca. Terus biasanya kan kita sering mikir kalau kaya itu harus pintar dan gajinya gede, padahal kan enggak gitu loh. Nah, buku ini ngajarin aku kalau yang paling penting itu justru cara kita mikir dan kebiasaan kita saat manage uang. Terus yang kedua, apa sih yang bikin aku penasaran? Nah, aku penasaran banget kenapa orang yang kaya tapi kadang hidupnya nggak tenang. Terus sedangkan ada juga orang yang biasa aja tapi hidupnya tenang gitu soal uang. Nah, terus juga aku pengen tahu dari buku ini kalau kebiasaan apa sih yang bikin orang bisa sukses secara finansial gitu. Nah, terus buku ini itu nggak membahas soal ekonomi yang berlebih, tapi buku ini tuh isinya tentang cerita-cerita kehidupan sehari-hari yang koknya relate banget dengan kehidupan sehari-hari cerita ini, buku ini. Oke, yang kedua, apa sih? Oke, sekarang yang kedua, apa sih yang bikin aku penasaran? Nah, aku penasaran banget kenapa ada orang-orang yang kaya tapi rata-rata hidupnya nggak tenang, dan banyak orang yang biasa aja tapi hidupnya santai banget, enak banget, kayak nggak mikirin berat banget gitu, enggak, tapi dia tuh tenang gitu. Nah, terus aku juga pengen tahu kalau kebiasaan apa sih yang bikin seseorang itu bisa sukses secara finansial gitu. Nah, setelah aku baca buku ini tuh nggak bahas kayak ekonomi yang rumit-rumit gitu, nggak, tapi buku ini tuh membahas tentang apa ya, uh, tentang cerita kehidupan sehari-hari, kayak refleksi diri sehari-hari gitu. Jadi di buku ini itu cerita tentang relate kehidupan nyata yang dibuat cerita. Oke, yang ketiga, aku bakal deskripsiin singkat isi buku ini. Nah, jadi buku ini tuh isinya kumpulan cerita-cerita pendek yang relate banget sama kehidupan. Terus intinya itu kayak sukses soal uang tuh bukan seberapa pintar kita, tapi melainkan gimana cara pikir kita. Juga gimana sih cara kita mengontrol emosi, kebiasaan kita, dan cara kita mengambil keputusan, itu juga ada di buku ini. Terus ada juga pembahasan tentang kita tuh penting banget harus nabung untuk
masa depan. Dan kita tuh harus nggak gampang tergoda gitu loh isinya. Yang keempat, apa manfaatku setelah membaca buku ini? Nah, jadi aku setelah baca buku ini tuh aku jadi lebih sadar soal ngatur uang dan nggak boros. Dan cara aku kayak misal aku pengen ini, terus aku inget ada suatu bacaan di buku ini yang bikin aku nggak jadi beli, kayak ini nggak penting, nggak harus aku beli, ya udah aku nggak jadi beli, jadinya uang itu aku tabung. Nah terus dari aku habis baca buku ini aku tuh nggak boros, ya walaupun masih boros sedikit tapi setidaknya termotivasi untuk gak boros berlebihan karena buku ini. Terus ya aku habis ngambil ini tuh bisa mengambil keputusan secara emosional. Nah itu manfaatnya sebenarnya banyak banget sih manfaatnya, dan berguna banget buat aku saat ini yang aku biasanya boros-boros, dan sekarang aku mulai mengurangi keborosanku itu. Yang kelima, harapanku ke depannya soal membaca. Nah ini, aku berharap ke depannya aku bisa lebih rajin membaca buku yang lainnya yang bisa buat aku menjadi lebih baik, kayak buku yang jadiin aku motivasi buat ke depannya. Terus apalagi kan di ebook ini tuh banyak banget buku yang bermanfaat lainnya, kayak cara upgrade diri, cara kita keluar dari lingkungan toksik, cara kita percaya diri, dan lainnya. Jadi intinya uang itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal cara kita berpikir. Nah kalau mindset kita bener, insya Allah keuangan kita ikut bener. Nah sekian video dari aku, makasih yang udah tonton.